saya memberikan pakaian Yao kuno. Para buruh hanya diberi bubur tawar dan acar sayuran tanpa batasan jumlah. Mereka diharuskan bekerja 8 jam sehari sebelum boleh beristirahat. Babi rebus hanya tersedia di akhir pekan. Saya pikir para pekerja akan segera memberontak. Namun pada hari pertama, para pekerja tidak bisa duduk diam lagi. Apakah ini makanan terakhir mereka? Pada hari ketiga, para pekerja diliputi rasa takut. Kita orang dewasa tidak akan membahasnya sampai mati, kan? Sampai hari ketujuh. Semua pekerja datang sebelum saya. Hidup kami adalah milikmu. Setelah sebulan, para pekerja tanpa alasan yang jelas menyampirkan mantel kuning bermotif naga di pundakku. Kenakan lapisan pakaian lain. Aku menatap jubah naga di tanganku dengan penuh pertimbangan. Oh, kalian memang luar biasa. Ini sungguh telah menyebabkan saya sangat menderita. Dia sangat setia kepada negara ini dan tidak memiliki niat lain sama sekali. Baru 2,5 tahun yang lalu, aku bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang hakim daerah perbatasan kuno. Selain itu, hal ini juga membangkitkan sistem sumber daya terkuat. Saya pikir dengan bantuan sistem ini, saya akan segera mencapai puncak kehidupan. Namun secara tak terduga, sistem tersebut mulai, mereka hanya memberi saya eksploitasi tanpa akhir, sayuran dan bayaoyunan. Hal ini mau tak mau mengingatkan saya pada sebuah postingan yang pernah saya lihat sebelumnya. Jika orang-orang zaman dahulu mengenakan pakaian Yao, para pelayan hanya diberi bubur tawar dan acar sayuran. Akankah mereka melawan? Sebagian besar netizen menjawab tidak. Bahkan ada netizen yang lebih usil menjawab bahwa mereka akan kenyang asalkan buburnya polos dan ada acar sayuran. Dan jika buburnya lebih kental, tambahkan sedikit minyak wijen ke acar sawi, dan Anda tidak akan percaya pada pelayan yang bergoyang itu. Artinya, kita harus meminta orang-orang ini untuk membangun tembok besar hingga ke Eropa. Berkades sama sekali tidak mengeluh. Sambil berjalan, dia terus memikirkan pelayannya yang Xiu. Sambil menunjuk ke sebuah kota kecil yang bobrok di kejauhan, dia berkata, "Tuan kedua, yang sebelumnya didasarkan pada hati nurani." Aku mengerutkan kening sambil menatap tembok-tembok kota yang bobrok di hadapanku. Tampaknya menjadi hakim daerah tidaklah semudah yang dibayangkan. Saat aku memasuki kota, seseorang dengan luka sayatan di wajahnya. Wanita itu yang kehilangan 3 jari berlutut di hadapannya dan memohon, "Yang mulia, kasihanilah kami." Wanita ini adalah orang pertama yang mulai mengemis.